Haleluya, shalom Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Kristus. Kembali pada pagi hari ini, saya rindu memberkati kita melalui kebenaran firman Allah dengan judul Ditangkap oleh Kristus. Saudara yang dikasihi Kristus, firman Allah terambil di dalam kitab Filipi, pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-12. Bunyinya demikian, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Kita tahu bersama Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan tentang historisnya seorang Rasul Paulus. Dari latar belakang penganut Yudaisme yang sangat fanatik, saudaraku. Dan dia begitu gencar-gencarnya menangkap bahkan menganiaya orang-orang Kristen di zaman itu. Tetapi pengalaman demi pengalaman yang dia tuangkan dalam kitab Filipi, pasal yang ketiga, sebelum masuk di pasal Filipi pasal 3 ayatnya yang ke-12, dia berkata bahwa pengenalan yang benar akan Tuhan itu lebih mulia dari segala sesuatu, dari semuanya, saudara. Bahkan dia tuangkan di dalam Filipi pasal 3 yang ke-12, di dalam ayat yang terakhir, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus. Luar biasa, saudara. Memang melatar belakangi kehidupan Kristiani adalah Allah lah yang memprakarsai keselamatan itu, bukan? Ayat-ayat firman Allah yang mendukung di mana Paulus ditangkap oleh Kristus. Saudaraku, sebagaimana yang pernah terjadi di zaman PL. Karena keberdosaan manusia itu harus dihukum. Tetapi oleh kasih karunia, manusia itu diselamatkan oleh Allah. Dan karena itu kalau kita berkata dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 9-10, Allah yang memprakarsai penyelamatan itu. Yang kita tahu bersama, berulang-ulang banyak kali kita sampaikan kebenaran firman Allah itu. Dengan kata, di manakah engkau? Terulang lagi di zaman perjanjian baru. Ketika Paulus mau ditangkap oleh Tuhan, mau diubah oleh Tuhan. Dari pengalamannya seorang penganut Yudaisme yang sangat fanatik. Dengan maksud dan tujuan adalah memunahkan kehidupan Kristiani di zaman itu. Tetapi Allah punya cara tersendiri untuk mengubah seorang. Paulus sebelum dia diubah oleh Allah namanya Saulus. Seorang penganiaya umat-umat Kristen di zaman itu. Tapi ketika Tuhan ubah hidupnya dari kehidupan yang lama menjadi kehidupan yang baru. Kita tahu bersama bagaimana Tuhan memproses kehidupan Paulus untuk menjadi seorang pelayan Tuhan. Kurang lebih 14 tahun dia di karantina. Bahkan dikirim di tengah Arab, saudaraku. Mengikuti training center, saudaraku. Dia dididik untuk kembali memiliki kualifikasi hidup. Menjadi seorang pelayan Allah, dipakai oleh Allah dengan api Roh Kudus. Dalam menyampaikan kabar baik, kabar sukacita kepada setiap orang yang percaya kepada Kristus Yesus. Saudaraku yang dikasihi Kristus, karena itu firman Allah datang pada kita pada pagi hari. Dalam Filipi pasal yang ketiga tadi ayat yang ke-12. Tapi sebelum pasal 3 yang ke-12 tadi dikatakan dalam pengenalan yang benar tentang Allah. Dia katakan dalam ayat yang ke-7, tetapi apa yang dulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Luar biasa.
Dia mengingat perjalanan hidup masa lalunya. Dan dia lupakan semuanya, saudaraku. Dia katakan, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia dari semuanya. Semua yang dulu dia nikmati waktu dia menjadi seorang penganut Yudaisme yang sangat fanatik, yang dia pikir itu begitu sempurna, keyakinan yang begitu sempurna, saudaraku. Setelah dia mengenal Tuhan dengan benar, baik dan benar, saudaraku, hukum anugerah dia nikmati. Dia merasakan pengajaran Kristus adalah pengajaran pengampunan tanpa syarat, asalkan orang itu menyesali diri, kembali ke jalan Tuhan. Tuhan welcome terhadap orang itu. Itulah Paulus, saudaraku. Hingga dia mengatakan di dalam ayat Filipi pasal 3 ayat yang ke-8 dan 9, malah segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya, karena Kristuslah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggap sampah, supaya aku memperoleh Kristus semuanya. Keyakinan Yudaisme itu, keyakinan latar belakang lamanya dia buang, saudaraku, yang baru udah datang. Karena itu tidak heran dia berkata di dalam ayat yang ke-12, yang ke-10, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dalam kuasa kebangkitannya, dalam persekutuan, dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Luar biasa, saudara. Inilah esensi kekristenan sebenarnya. Kalau orang bertanya, kata kunci untuk mengiring Kristus adalah memikul salib setiap hari. Inilah ayat yang menjadi ayat ampuh dari Rasul Paulus. Luar biasa. Karena dia berkata, karena aku ditangkap oleh Kristus. Luar biasa, dia diubah dari perangannya yang lama menjadi perangai yang baru. Dia diubah oleh Allah. Perilaku hidup yang tidak terpuji jadi perilaku hidup yang terpuji, menyukakan, menyenangkan hati Allah. Luar biasa. Dikatakan dalam Yohanes 5:15 ayat 16, bukan kita yang telah memilih dia. Itu perkataan seorang Rasul Yohanes. Tetapi dia yang telah memilih kita. Hidup kekristenan, orang bertanya, apa sih orang menjadi orang Kristen? Apa itu Kristen? Apa itu kekristenan? Labelnya adalah Allah yang mencari kita, Allah yang memilih kita, Allah yang menangkap kita. Saudaraku, itulah kekristenan yang seutuhnya. Dan dia berkata, Tuhan secara pribadi telah memilih dia. Dibungkus dalam kata gereja. Kita tahu bersama arti daripada gereja. Ya, Tuhan telah memanggil kita keluar dari rencana-rencana kita sendiri. Dari kehidupan yang kacau balau, masa lalu kita, reputasi kita yang amburadul. Sehingga tidak heran ada beberapa item kebenaran firman Allah disingkapkan pada pagi hari ini. Dia panggil kita, orang-orang percaya, orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Di dalam bahasa Greka dikatakan artinya eklesia. Orang yang dipanggil dari gelap datang kepada terang yang ajaib, terang Kristus itu. Itu artinya eklesia. Untuk apa, saudaraku? Untuk pergi mewartakan Injil Kristus dengan berani, dengan api roh yang kudus. Berani menularkan kebenaran Allah, rahasia-rahasia Allah yang tersimpan berabad-abad. Allah bukakan buat kita, sehingga kita dengan berani mewartakan kabar kesukaan kepada seluruh bangsa. Kita berkata mulai dari Yudea,
Samaria sampai ke ujung bumi. Wartaan Injil Kristus, muatan lokalnya kita tahu adalah kabar baik. Kabar baik yang dikatakan ada dalam kitab Filipi tadi, Filipi pasal 3 mulai 7 sampai 10. Di mana kita ditebus bukan dengan emas, dengan perak, tapi dengan darah anak domba Allah yang mahal itu. Haleluya. Saudaraku, ditanya lagi datang kepada kita, untuk apa kita boleh menjadi gereja Tuhan? Untuk pergi mewartakan Injil Kristus dengan berani. Tentu modal utama untuk menyampaikan kabar baik bukan hanya untuk para pastor, para pendeta, para penginjil, para evangelis, bukan, saudara, tapi setiap masing-masing kita yang telah dipanggil, ditangkap oleh Kristus menjadi gereja Tuhan, kita wajib mewartakan kabar sukacita kepada banyak orang. Bukan kabar yang menakutkan. Kabar sukacita adalah pembebasan dari kutuk dosa. Itulah kabar sukacita. Siapa yang membebaskan kita? Alkitab berkata, yang membebaskan kita dari kutuk dosa, dia berasal dari surga. Dalam kitab Filipi pasalnya yang ketiga tadi, saudara. Filipi pasal yang kedua, dan seterusnya, dia dari surga. Dia diutus datang ke dalam dunia. Dalam Matius 20:28 untuk datang melayani manusia. Apa pelayanan? Pelayanan Kristus buat umat manusia adalah menyelamatkan umat manusia dari kutuk dosa. Saudaraku, alat ampuh untuk menyelamatkan umat manusia dari kutuk dosa adalah darah yang kudus, darah yang suci daripada Kristus Yesus itu sendiri. Haleluya. Sehingga tidak heran Rasul Petrus berkata, dia menyampaikan khotbahnya di Serambi Salomo. Dia berkata, bukan dengan emas dan perak, melainkan dengan darah anak domba yang mahal itu. Itulah darah Kristus. Dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 18 dan ayat 19. Bahkan dalam mewartakan Injil Kristus dengan berani, dikatakan dalam Lukas bab 4 ayat 18 dan 9, yakni kabar baik. Dalam bahasa Greek atau bahasa Yunani, kabar baik itu mendapatkan predikat evangelion. Apa itu evangelion? Itu adalah kabar baik, kabar sukacita, kabar tentang pengorbanan, penebusannya. Pertama, dia rela mati demi tebus dosa kita, saudara. Lain itu, dia panggil kita masuk ke dalam kerajaannya yang mulia. Pertanyaannya datang, orang seperti apa yang masuk kerajaannya? Sebagaimana yang dijabarkan dalam Lukas pasal 13 ayat 23 dan 24. Dan 1 Tesalonika 1 ayat 6 sampai 9. Saudaraku, pertanyaan tadi, orang seperti apa yang akan masuk kerajaan surga? Yang kedua, cara masuk ke surga bagaimana? Kita sudah tahu. Dalam Yohanes 14 ayat 6. Untuk orang masuk surga adalah orang yang menaati Injil Kristus. Itu kata kunci. Serta orang yang takut akan Allah. Jadi banyak orang ketika ditanya, mau ke surga? Oh, saya mau. Karena di sana tidak ada linangan air mata, di sana tidak ada penderitaan, hanya kesenangan surgawi. Tidak ada matahari yang memanasi hidup kita. Tapi yang menerangi hidup kita adalah cahaya kemuliaan Allah. Yang menerangi surga itu adalah kemuliaan surga. Itulah Shekinah Allah. Tapi kalau minta persyaratan untuk orang masuk surga, itu datang kepada kita. Orang seperti apa yang masuk kerajaan surga?
Injil juga berkata dalam Lukas 13:24. Dan Matius 10 ayat 28, Matius 7 ayat 13 dan 14, kita sudah tahu bahwa syarat untuk masuk surga adalah taat. Taat pada Injil Kristus, taat pada pengajaran Kristus. Kita dipanggil, bahkan ditangkap oleh Tuhan karena punya tujuan, saudaraku. Tujuan yang mulia adalah ke surga. Pertanyaan berikut datang. Cara masuk surga bagaimana? Kita udah tahu jalannya Yesus Kristus adalah jalan satu-satunya. Dia berkata dalam Yohanes 14 ayat 6 tadi, "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai di surga, sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Karena itu perintah, turutilah perintah Kristus Yesus. Taati Injil Kristus. Jangan ketika ditanya masuk surga, semua masuk surga, betul. Tapi selagi hidup dalam dunia, proses perjalanan hidup itulah yang membuat kita dipagari oleh namanya sabar, panjang sabar, tekun menjalani hidup hari-hari, dari hari ke hari, mulai Senin sampai Sabtu, terus berkelanjutan. Seberapa lama Tuhan kehendaki kita menaati firman Allah dan menjauhi larangan Tuhan. Saudaraku, takut akan Allah. Pertanyaan berikut datang. Kalau tidak takut akan Allah, apa konsekuensinya? Ya, Alkitab berkata masuk surga atau masuk neraka. Yang taat pada perintah Allah, memelihara kebenaran Allah, menaati perintah Allah dengan baik dan benar, itu sudah pasti masuk ke surga. Alamatnya pasti itu masuk surga. Tapi mereka yang selama hidup menjadi orang percaya tapi tidak menuruti keinginan, kehendak Allah dalam hidup, perilaku hidup tidak beda dengan orang dunia. Alkitab juga menjabarkan itu, saudaraku. Di dalam firman-Nya dikatakan dalam Matius 7 ayat 13 dan 14. Orang yang tidak taat tinggal di luar. Dia di luar itu dibicara tentang tinggal di dalam api neraka kalau tidak taat dan setia kepada Tuhan. Saudaraku, karena itu firman Allah mengingatkan kepada kita, syarat masuk surga adalah taat. Tuhan memanggil kita ke dalam persekutuan dengan Dia. Itu yang dinamakan eklesia. Apa kita mau masuk dalam persekutuan dengan Dia? Pertanyaan datang. Itu praktek hidup. Mau nggak kita dituntun, dimentor oleh firman melalui bimbingan hamba Allah? Mau nggak? Saudaraku, kalau mau masuk surga, kita harus taat kepada firman Allah. Mau dituntun oleh Tuhan. Dan Tuhan memakai hamba-hamba Allah untuk menyampaikan kabar baik itu, saudaraku. Kita sudah dibebaskan dari kutuk dosa. Kita menerima rahmat dan anugerah secara gratis dari Allah. Sebagai wujud syukur kita, seyogianya kita menaati apa yang menjadi kerinduan Allah, menyukakan hati Allah, menjauhi dosa, minta bimbingan kekuatan kuasa Roh Kudus agar dari hari ke hari kita tidak melakukan kesalahan, baik dalam bertutur, baik dalam bersikap sehari-hari. Tahu nggak buah-buah roh dalam Galatia pasal yang ke-5? 9 buah-buah roh dikunci dengan apa? Pengendalian diri. Orang boleh berkata, aku setia kepada Tuhan. Buah-buah ketaatan aku telah beri. Tapi hancur, rusak kalau tidak jaga sikap. 9 buah-buah roh yang dikaruniakan Tuhan.
Galatia 5 ayat yang ke-22. Saudaraku. Dalam 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. Adalah pengendalian diri dari nafsu dunia. Kalau kita mampu mengendalikan hidup ini menurut cara yang berkenan kepada Allah, bukan mudah-mudahan masuk surga, pasti masuk surga. Maukah kita diproses? Pertanyaan berikut datang kepada kita masuk ke dalam persekutuan dengan Dia. Mau nggak kita masuk dalam persekutuan dengan Dia? Dengan Kristus? Maukah kita menjadi murid Kristus? Potret kehidupan murid-murid Tuhan di zaman perjanjian baru. Dalam perjalanan hidup mereka ada yang tersetia hingga garis akhir. Tapi ada yang gugur di tengah jalan. Itulah potret gereja. Sebagai orang percaya, firman Allah mengingatkan kita. Bahwa firman selalu mengajak kita. Bahwa Dia panggil kita untuk keluar dari cara hidup kita yang lama. Dan yang kedua, Dia panggil kita masuk ke dalam kerajaannya. Masuk, saudaraku. Dengan segala prasyarat. Dia jalan satu-satunya keampunan dosa. Yang ketiga tadi, saudaraku, dikatakan oleh kita ke dalam persekutuan, masuk dalam persekutuan dengan Dia. Apa enggak kita mau? Dibimbing, dituntun oleh firman dan kuasa rohnya. Menjadi murid yang setia. Menjadi sahabat Kristus. Yang keempat, dan ke dalam masuk dalam rencananya. Rencana Allah untuk apa, saudaraku? Maukah kita masuk dalam rencana Allah? Untuk hidup kita. Sebagai manusia terkadang rencana ini seolah-olah sulit tercapai. Masih belum jelas, kelihatan seperti kita tidak mungkin mampu mencapainya. Tapi kalau Roh Kudus mendampingi kita, kita diberi kesanggupan. Problem, persoalan boleh datang, saudaraku. Itu bagian hidup kita. Tetapi dibalik daripada perjalanan hidup yang melelahkan tadi, memikul salib setiap hari mengikut Tuhan. Ada pujian berkata, komitmen mengikut Tuhan. Keputusan. Mengikut Kristus keputusan. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar. Ku tak ingkar. Mengikut Yesus walau sendiri. Pribadi, saudaraku. Untuk kita dituntun masuk dari dunia membumi menuju surga adalah setiap person, setiap pribadi. Jangan lihat si A, si B, si C. Tapi sikap kita yang harus dibenahi. Penguasaan diri kita. Jangan merasa diri bahwa kita hebat, kita sanggup. Kita menghafal semua firman ayat. Bukan itu. Yang dituntun oleh Tuhan, sikap kita masuk dalam rencananya yang indah. Melalui penderitaan salib Kristus. Ukuran salib itu, saudaraku, banyak. Seringkali kita manusia berkata, kemanusiaan berkata, tidak mungkin aku mampu mencapainya. Betul, memang. Namun, kalau kita punya iman yang kreatif, kejar itu, saudara. Raih itu sebagaimana Tuhan menangkap kita. Saudaraku,
Kalau Tuhan yang menangkap kita, kita adalah milik Tuhan. Bukan milik iblis, bukan? Kejar keselamatan. Pemberian Allah itu, anugerah itu, saudaraku. Kita ditangkap oleh Tuhan, kita kejar. Supaya kita bisa meraih rencana Tuhan. Untuk kita, rencana yang Tuhan sudah tentukan ketika Dia tangkap kita. Semua yang ditangkap oleh Tuhan dengan maksud dan tujuan adalah finishing well, adalah masuk dalam kekekalan. Itulah surga yang mulia. Itu yang menjadi idaman bagi semua orang. Ada pujian lagi berkata, apa artinya hidup ini? Apa artinya kekayaan ini tanpa Yesus di hidupmu? Apa arti itu? Nol. Kekayaan yang dimaksud adalah kekayaan surgawi. Ketenangan dan kedamaian sukacita ilahi. Tidak bisa dibeli dengan materi apapun, saudariku. Ketenangan dan kedamaian hanya diperoleh kita masuk dalam rencana karya penyelamatan Kristus. Masuk dalam rencana Allah. Ikut berjalan berseiring dengan Tuhan, bareng dengan Tuhan. Alkitab berkata, kalau engkau taat dan setia, engkau akan makan sehidangan dengan kami. Dengan Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh. Saudaraku, betapa indahnya umat-umat Allah ditangkap oleh Dia. Luar biasa, saya bersyukur. Saya notabene anak yang tidak dipandang. Anak yang berdurhaka kepada orang tua. Anak yang durhaka pada keluarga. Tapi diubah oleh Tuhan. Dari ketidaklayakan, dilayakan menjadi seorang hamba Allah sampai hari ini. Dengan berbagai konsekuensi harus saya jalani hidup. Mengikul salib setiap hari. Dan selalu saya bersyukur melalui doa saya. Terima kasih. Engkau beri aku kesempatan untuk mengambil bagian dalam pelayanan kudus. Menggembalakan domba-dombamu Tuhan. Aku adalah hamba-Mu. Jadilah hamba yang setia. Itu Tuhan ngomong kepada saya. Jadilah umat yang setia. Saudara, kalau kita setia dengan Tuhan, Tuhan pun setia dengan kita. Jangan khawatir, saudaraku. Anak cucu kita, kalau ayah ibu, oma, opanya, eyangnya taat dan cinta kepada Tuhan, anak cucunya dilindungi oleh Tuhan, generasinya dilindungi, dipelihara oleh Tuhan. Itu hasil di mana Tuhan menangkap Paulus, menangkap saudara dan saya, dan Dia jadikan hidup berkenan dan berkemenangan di dalam Dia dan masuk surga. Haleluya. Inilah firman Allah yang kami bagikan pada pagi hari ini. Kami bersyukur kepadamu, Bapa. Di mana kami manusia yang seharusnya harus dihukum karena kami berdosa. Tetapi Engkau ubah hukuman dengan menerima pengampunan dosa. Menerima rahmat Tuhan. Di mana Engkau memprakarsai penyelamatan itu. Mendekati manusia dan menawarkan keselamatan. Karena itu, ketika Engkau menawarkan kami keselamatan, kami menangkap cita-cita Allah adalah memboyong semua orang dari bumi menuju surga. Itulah cita-cita Allah. Cita-cita gembala. Supaya seluruh orang-orang kudus, jemaat-jemaat Tuhan, dibawa ke satu tempat yang tidak ada linangan air mata. Itulah surga yang kekal. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Biar kiranya meteraikan kebenaran firman Allah dalam hati setiap umat-umat Allah yang mendengar kebenaran firman Allah. Sehingga mereka boleh menjadi anak Tuhan yang setia dan taat kepada Tuhan. Seberapa lama Tuhan kehendaki kami hidup di dalam dunia ini. Kami didapati hidup tidak berkerut dan tidak bercacat celah.
Terima kasih Bapa. Karena itu bimbing kami Roh Kudus, supaya kami diberi kesanggupan untuk melakukan hal-hal yang menyukakan, hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Inilah kebenaran firman Allah yang hamba bagikan bagi setiap umat-umat Allah yang menerima firman Allah. Diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Haleluya. Puji Tuhan.